Tuhan selalu baik. Ya, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 30. Ya, ayat ini pendek, nggak pala banyak, hanya 2 pesan gitu ya. Sama-sama kita membaca, kita berdiri, kita amenkan ayat ini. Ayo, kita semua bangkit berdiri, kita baca ayat ini. 2, 3. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi dia harus makin besar itu Tuhan, ya. Aku itu makin kecil. Jadi hanya 2, ya. Makin besar, makin kecil. Yang makin besar siapa? Tuhan. Yang makin kecil siapa? Ayo kita baca lagi supaya jadi gitu dalam hidup kita. 2, 3. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Puji Tuhan. Silahkan saudara duduk ya. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini, waktu saya tahu saya akan sampaikan firman Tuhan, saya terus ingat ayat ini. Dalam minggu ini aku dicobai ayat ini. Ya, aku dicobai ayat ini. Aku dites ayat ini. Saudara, waktu hari Jumat yang lewat, anak saya Mima cerita, "Ma, aku kayaknya aku di rumah sakit, Mak, ini ku sakit, tapi Mama enggak usah datang. Karena bisanya aku ambil tehku, bisanya aku mandi sendiri." Oh ya. Jadi enggak pala aku repot untuk ke Medan. Tapi aku ini udah nama, Mak. Oh ya, enggak apa-apa ya, ada perawat. Waktu hari Senin dia bilang lagi, "Ma, aku operasi." Ya, giliranku gak akan ambil obat hari Senin nakku. Gak apa-apa, Ma, gak usah Mama repot, ada perawat. Ya, kamu pikir kami sekarang lagi ada sumur bor di Brastagi, lagi ada sumur bor ya di Brastagi di tempat di rumah kami. Udah mulai dari hari Sabtu yang sudah dua minggu kerasa. Jadi waktu hari Sabtu datang tukang bor itu ya, dia bilang, "Bu, kami sudah nggak makan lagi, kami udah," pokoknya dia ceritakanlah masalahnya karena air itu nggak dapat perjanjian kami bayar 17 juta. Itu dari Binjai itu datangnya ya. Jadi si Mima yang kirim. Dia bilang 17 juta perjanjian. Pertama ambil 4 juta. Kedua ambil 5 juta. Jadi sudah 9 juta. Berarti tinggal 8 juta. Jadi udah pokoknya begitulah perjanjian mereka di materai. Tak tahu waktu itu dia bilang, "Kami udah gak makan lagi, perlu ini. Mintalah 1 juta aku kasih." Mima bilang, "Ma, itu mesti pakai kwitansi." Ya, aku bilang, kulihat memang mereka itu sulit kali untuk membor air itu. Jadi aku nggak berani bilang pakai kwitansi, Pak, nggak berani aku. Udah kasihan aku. Jadi saudara-saudara, rupanya pergi lagi dia ke Binjai, dimintanya lagi 1 juta. Jadi berarti sudah 11 juta sama dia uang. Hari Selasa mereka nggak kerja. Satu hari Senin udah pergi.
hari Selasa lagi pergi 2. Jadi waktu hari Selasa saya lihat, enggak kerja Pak, nengku tinggal 2. Ada mau ku bilang sama ibu, bagaimana kin sudah keadaan ini, kata. Dia tinggal 2. Jadi 3 udah pergi. Yang memegang perjanjian itu udah pergi. Kenapa kin Pak? Pokoknya cerita dia gini. Aku nggak sesuai lagi kurasa ini Bu. Oh, mohon Pak ya, jangan Bapak pergi. Mohon Pak ya, jangan. Karena dia bilang, aku yang punya alat ini semua Bu. Masa nggak ada apapun dikasihnya sama kami. Aku mohon Bapak, jangan Bapak pergi. Jangan Bapak pergi sampai dapat air. Udah kami pesan mobil, ngangkat barang kami. Ya aku mohon kali Pak, jangan Bapak pergi. Ku teleponlah kawannya itu. Ku telepon, ini Bapak ini udah mau pergi. Oh nanti ku kasih tahu sama bos, katanya. Ya udah sampai jam 7 ku bujuk-bujuk dia, jangan kamu pergi Pak. Tolonglah Pak, tolong. Pulanglah aku ke rumah. Jam-jam 9 Bapak itu telepon yang bosnya, Bu, bagaimana? Yang 2 orang itu bagaimana? Udah pergi dia Bu. Enggak tahu aku Pak. Oh bisa ku telepon? Ku telepon lagi. Jadi ku telepon dia. Bagaimana kalian? Oh di sini kok kami Bu. Katanya. Jam-jam 9 lewat 1/4 lah. Di sini kok kami Bu. Aku telepon lagi lah ke sana. Di situ kok dia Pak. Oh ya. Aku udah persiapan. Besoknya hari Rabu. Aku udah mau siap-siap mendatangi Mima. Jadi gak kuperdulikan lagi yang di Brastagi. Rupanya aku nggak tahu ini. Rupanya 9:30, entah pun jam 10 malam, diangkatnya semua alatnya itu. Aku nggak mau bilang sama Bapak Neta, sama Mama Neta, karena dia masalah dalam penyakit. Aku nggak mau bilang, nggak ku ceritakan masalah ini semua. Pergilah aku ke Medan. Ku dapat pula lah anakku udah lemas sekali, taruh darah. Oh Tuhan, nakku sedih kali kurasa. Sudah itu malam dapatku lagi berita yang sudah diangkat semua barangnya itu. Padahal dari tadi aku nggak tahu itu udah diangkat semuanya. Pagi-pagi ku nampak anakku lemas, pucat, tambah darah lagi. Malam dapatku lagi berita bahwa diangkat sudah semua barang. Hanya aku berkata, Tuhan, kehendak-Mu jadi. Ini izin-Mu Tuhan. Itu membuat aku kuat ya. Ini seizin-Mu Tuhan. Ku ingat ayat ini. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Aku enggak marah lagi. Udahlah. Kalaupun dia pergi, cuman ku bilang sama Bapak Neta, bilang dulu sama dia, bagaimana rencananya. Nanti kami kerjai lagi. Ya itulah nanti. Entah bagaimanapun kalau alat sudah diangkat di semua. Hilang 11 juta. Tapi kenapa aku bisa kuat? Kenapa aku bisa kuat, saudara-saudara? Karena ku ingat ayat ini. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Ada di hati kita, aku harus makin berkurang, Yesus harus makin bertambah. Itu anugerah. Bilang dulu, anugerah. Anugerah itu saudara-saudara. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan saat-saat kita ditindas, itu anugerah.
Tahukah berapa anugerah? Tahukah berapa harganya anugerah? Seharga Yesus. Seharga Yesus, itulah anugerah. Anugerah. Kalau sudah kita ingat anugerah Tuhan, enggak ada lagi masalah. Enggak ada lagi kesulitan, enggak ada lagi yang bisa menekan kita kalau kita anugerah Tuhan. Dan kita menyadari Yohanes ini berkata, Yohanes Pembaptis ya, ia harus makin bertambah, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudara, cerita ayat ini, kenapa ayat ini bisa terjadi? Waktu itu nanti saudara bisa baca di rumah sebelum ayat ini. Ada murid Yohanes Pembaptis dan ada juga orang Yahudi ya, orang Yahudi. Dia karena Yesus pun membaptis orang di lain tempat, Yohanes pun membaptis orang di lain tempat, enggak bersamaan. Tapi duluan Yohanes Pembaptis membaptis. Jadi murid-murid Yohanes dan orang Yahudi, dia cerita, itu orang itu maksudnya Yesus ya, orang itu pun membaptis orang loh. Dia juga banyak orang dia baptis. Ya, banyak orang dia baptis. Siapa sih itu? Siapa sih itu? Akhirnya datanglah murid Yohanes ini kepada Yohanes. Ya, guru, itu kok membaptis juga? Dalam hati murid-murid Yohanes ini, dalam hatinya, guru kami ini ataupun guru kami, maksudnya Yohanes ini udah duluan kok. Masa direbutnya? Menurut pikirannya Yesus ini merebut yang dikerjakan Yohanes. Tapi apa kata Yohanes menjawab? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, kalau dalam ayat 26 dan 28, ayat 26 dan 28 di situ Yohanes berkata kepada murid-muridnya dan orang Yahudi itu, lalu ayat 2, 3, lalu Ya inilah kata Yohanes ya. Aku kan diutus mendahului dia, gitu ya. Aku kan diutus mendahului dia. Aku bukan Mesias, tetapi dia Mesias, dia Raja, dialah Tuhan. Kira-kira begitu ya. Jadi saudara-saudara, Yohanes ini berkata, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Biar juga kita anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini menjadi pokok tujuan kita. Yesus semakin besar, akuku semakin kecil. Amin. Itu tujuan hidup kita. Kalau dalam hidup kita ada tujuan kita untuk meninggikan Tuhan, kita tidak sombong lagi. Kita tidak mementingkan diri sendiri lagi. Kita tidak akan membenci orang lagi. Ada banyak orang di tengah-tengah dunia ini,
Kalau sudah orang lain lebih berhasil dari dia nggak tenang lagi. Itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan biar keakuan kita semakin berkurang, Yesus saja ditinggikan. Ada di sini yang masih benci saudaranya? Ada di sini masih benci orang lain berhasil? Lakamatan. Tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin berkenan kepada Tuhan kalau dia masih iri orang lain berhasil. Kalau dia masih iri orang lain diberkati, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak berkenan. Tidak seperti yang Tuhan mau. Saudara, pertama-tama dalam hidup kita, kita harus memiliki hati yang mau mengutamakan Tuhan. Amin. Tulis di hati kita masing-masing. Di hidupku, menjadi tujuan hidupku memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita masih iri kepada orang lain, kita belum berkenan kepada Tuhan. Kalau kita masih benci kepada orang lain, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Pikirkanlah apa yang memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita yang hadir pagi hari ini, kita ambil satu tekad, aku harus mengutamakan Tuhan. Kalau ada perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu berarti tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam pilihan kita sehari-hari, dalam tindakan kita sehari-hari, kalau masih ada dalam pikiran kita, biar dia dirugikan, biar aku untung, tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, untuk apa kita capek-capek mengikut Tuhan kalau tidak berkenan? Mau kamu? Ini kalau cuma, kalau ladang kita tadi berapa kita dapat? Tapi kita mau berkorban untuk Tuhan. Kita mau beribadah untuk Tuhan. Jangan sia-siakan saudara-saudara. Jangan lagi pakai hidup kita ini melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tulis di hati kita. Tulis di dalam loh hati kita. Hidupku harus mengutamakan Tuhan. Ya. Jadi poin pertama, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus pilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, jangan. Saudara-saudara, waktu kita tinggal singkat. Waktu kita tinggal singkat. Kalau tadi kami cerita sama Mama Daniel, ada katanya bibiknya sama pengkilanya mati karena belanggar. Kelang 1 jam. Saudara-saudara, mati kita nggak tahu kapan, nggak tahu kita kapan. Tetapi waktu yang ada itu selagi kita hidup. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudaraku, waktu kita masih hidup, itulah waktu kita. Pakailah waktu itu menyenangkan hati Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Pakai waktu yang ada. Saudara, ada satu bapak-bapak sama anaknya. Anaknya itu bilang, "Pak, jalan-jalanlah kita. Jalan-jalanlah kita, Pak. Kamu suka jalan-jalan?" Suka. Anak ini pun gitu, "Pak, jalan-jalanlah kita." Tunggu nakku ya.
Dia tukang jam. Tunggu nakku ya, ku buat dulu jam yang paling bagus sekali. Ku buat dulu jam yang paling bagus sekali. Jadi dia berusaha membuat jamnya itu. Belum siap-siap. Dia habiskan banyak waktunya untuk membuat jam. Akhirnya anaknya itu tidak jalan-jalan. Hanya fokus pada jam. Saudara-saudaraku, bapak ini sangat mengecewakan anaknya, ya. Kalau kita anak, kira-kira senang ya kita begitu bapak kita? Bapak jasmani dulu. Ayo kita jalan-jalan. Nantilah, siap dulu ini. Kapan kita jalan-jalan? Nantilah, siap dulu. Kira-kira kalau kita anak, bagaimana perasaan kita? Jengkel kita kan? Yuk jamuin saja lah. Ya kan? Kalau si istri pun dalan-dalan kita sendah ya pak. Ya menaladahin. Nakabapak-bapak. Gua ni nasi di bro. Bagaimana kita bilang kalau kita mama? Resdahin mo ini pula. Saudara-saudaraku, anak ini sangat kecewa. Anaknya itu sangat kecewa. Bapak-bapak ini pun tidak puas-puas membuat jam yang bagus. Dia buat belum sempurna. Dia buat belum sempurna. Dia buat belum seperti dia suka. Dia buat belum puas-puas. Saudara-saudara, seringkali pun kita di dunia ini, Bapa kita yang di sorga berkata, lakukan firman Tuhan aku. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Siap ini. Sampai mati lah. Enggak ada buat apa-apa sama Tuhan. Saudara-saudaraku, itu semuanya alat iblis. Ya. Tahu gini, aku pikir-pikirkan ya. Iblis, saudara, dia tahu dia tidak akan berhasil. Saudara, sadarkah kita, iblis itu dia tahu dia tidak berhasil karena Yesus sudah kalahkan maut. Iblis itu tahu. Iblis itu tahu bahwa dia tidak akan berhasil mengganggu anak-anak Tuhan. Dia tahu itu, tapi dia gigih. Dia pengaruhi dengan cara apapun. Saudara-saudara, dengan cara bagaimana kita bisa dipengaruhi? Saudara-saudara, itulah gigihnya iblis. Kenapa kita anak-anak Tuhan tidak gigih? Kita tahu panglima kita adalah sudah mengalahkan maut. Kita tahu panglima kita adalah panglima yang sudah menang. Tapi kita santai aja. Saudara, kalau kita baca ya, di dalam Matius pasal 10 ayat 42. Coba baca itu. Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Ayo kita sama-sama baca. Dan ini
firman Tuhan, kalau kita barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang, memberi air sejuk secangkir, perkara besarkah itu? Perkara besarkah itu memberi air sejuk secangkir? Perkara besar? Perkara besar? Tidak. Perkara kecil yang bisa semua kita lakukan. Itu tidak sia-sia. Tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Enggak hilang upah kita walaupun memberi secangkir air sejuk. Itu tidak hilang upah kita. Itu perbuatan kita kepada Tuhan. Tetapi kenapa kita malas? Kenapa kita malas? Kenapa kita selalu berkata, enggaknya ada artinya. Saudara-saudara, kita ditipu iblis, ditipu iblis supaya kita tidak berbuat sesuatu apapun. Tapi iblis, dia tahu dia tidak payah mengganggu anak-anak Tuhan yang setia. Dia tahu itu sebab Yesus sudah kalahkan di kayu salib. Dia tahu itu. Tetapi saudara-saudaraku, dia selalu giat. Giat, waktuku gak lama lagi. Waktuku gak lama lagi. Benar memang firman Tuhan berkata, pada akhir zaman nanti, sepertiga bintang diseret ekor ular, kata firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dipakai, orang-orang yang dipakai Tuhan hebat, sepertiga, kata firman Tuhan, itu diseret iblis. Saudara-saudaraku, karena dia giat, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan jatuh. Yang diurapi Tuhan jatuh karena tidak kuat. Itu memang ada firman Tuhan. Sepertiga nanti akan diseret itu. Akan diseret ular, kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku. Tapi jangan lupa. Anak-anak Tuhan yang setia. Anak-anak Tuhan yang setia. Tiap-tiap hari diperbaharui. Tiap-tiap hari diperbaharui. Firman Tuhan berkata, dia akan diangkat ke padang belantara. Dia akan diasingkan. Dia akan dibuat tempatnya. Tidak ada setan berani mengganggu lagi. Karena sudah ditaruh di padang belantara. Saudara-saudara, itu sebabnya mari kita menjadi anak Tuhan yang tiap-tiap hari diperbaharui. Ya, tiap-tiap hari diperbaharui. Tiap-tiap hari melakukan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudara, ini tugas kita menjadi anak-anak Tuhan. Ayo baca lagi, 2, 3. Iya, jerih payah kita tidak sia-sia kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita buat, ya. Seperti contoh itu tadilah air sejuk. Saya rasa semua kita bisa melakukannya. Semua kita bisa melakukannya, perkara kecil itu pun tidak sia-sia. Apalagi perkara besar.
Apalagi di saat-saat kita menyangkal diri kita. Kalau kita sudah, saudara-saudara, menyalipkan daging kita ini, kita akan lebih sempurna. Lebih sempurna. Datang masa pengangkatan, kita akan diangkat. Kita akan diangkat karena kita sudah sempurna. Saudara-saudara, sempurna itu enggak celup sempurna, tapi tiap-tiap hari dibaharui. Tiap-tiap hari dibaharui. Ya, jadi yang kedua, ingat waktu kita tinggal singkat. Waktu kita tinggal singkat, jangan main-main, jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu, pergunakan waktu yang ada. Dan yang ketiga, saya buat di sini, sikap kita beribadah menentukan, ya. Sikap kita beribadah, sikap kita sehari-hari itu menentukan sekali. Sikap kita sehari-hari itu menentukan kita berubah atau tidak, saudara-saudara. Kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, sikap kita sehari-hari. Coba kita baca dalam 1 Timotius 4. Ya, 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 8 dan ayat 10. 8, 9, 10. Ya, udah kita baca sama ya. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, latihan badani, latihan. Ya, ulang ya. Latihan badani. Kita ulang dari atas. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Masih ada sambungannya? Dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Jadi saudara-saudara, ibadah. Kalau ibadah, jangan kita pikir kalau ibadah itu begini, kita kebaktian ibadah. Bukan itu maksudnya ibadah yang sesungguhnya. Tetapi ibadah yang sesungguhnya, waktu pernah kita dengar firman Tuhan, bahwa mempersembahkan hidup, itu ibadah. Sikap kita sehari-hari, ya, itu ibadah. Sikap kita sehari-hari itu ibadah. Saudara-saudara, latihan badani, ya. Apa tadi katakan? Latihan badani. Orang kalau dia senam itu sehat kan? Selalu dibilang itu sehat. Kenapa orang selalu sport? Itu sehat, supaya sehat. Saudara-saudara, kalau sebenarnya kalau orang yang latihan itu apa itu? Serupa katanya. Eceknya mirip dengan orang yang latihan itu. Kalau ku bilang ngelatih bana cocok? Hah? Orang yang latihan itu, yang sport itu, dia kan mau sehat, iya kan? Dia mau sehat itu, iya kan? Tapi saudara-saudara itu terbatas gunanya, tapi itu pun berguna, iya kan? Itu pun berguna. Itu pun berguna. Apalagi ibadah, saudara-saudara. Saudara, setan paling takut kalau kita melakukan firman Tuhan. Setan itu paling takut.
Tapi kalau kita haleluya, kemuliaan bagi Tuhan, itu kan bisa kan? Sikap kita haleluya, memuji Tuhan. Bisa hati kita nggak bersih? Ada orang yang begitu. Ada apa enggak? Ada. Itu enggak pala takut iblis. Tapi kalau kita beri yang terbaik dengan segenap hati kita, itu iblis takut. Tapi lebih takut lagi iblis kalau kita melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Orang yang latihan itu tadi, sebenarnya dia itu cari capek kan? Tapi menyehatkan. Tapi dia itu capek. Capek itu saudara, capek. Tapi dia mau supaya dia sehat. Seharusnya kita beribadah kepada Tuhan itu pun, kita harus mau melatih diri kita. Melatih diri kita untuk dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Sebab di saat kita melatih diri kita untuk melakukan firman Tuhan, iblis takut dan kita pun mendapat upah. Saudara, satu contoh umpamanya ya, ini satu contoh. Ada anak, nah ini anak-anak dulu. Seperti anak yang tadi ya, Pak, jalan-jalan kita Pak, tunggu nakku, ku siapkan dulu ini. Jengkel anak itu memang ya, jengkel anak itu. Mungkin anak-anak juga punya orang tua yang selalu hanya janji, selalu hanya janji, selalu hanya janji. Apa anak-anak bilang? Bagaimana sikap anak-anak kepada orang tua yang hanya selalu janji, tapi tidak ditepati? Hah? Wah, yang anak dulu menjawab, yuk anak kecewa tapi apa? Anak-anak bilang, apa? Wah, berjut? Hah? Melawan ya. Buat Siti Aina. Saudara-saudara, itu saudara tidak beribadah. Firman Tuhan bilang, hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Ada orang tua yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi kita hormati, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Kita sedang melatih diri kita. Kita mendapat janji yang dari Tuhan. Upah yang dari Tuhan. Kalau ada istri, suaminya tidak kasih belanja. Ada suami belanja kepada istri? Ada. Tapi bagaimana sikap kita sebagai istri? Kalau firman Tuhan bilang, hormati suamimu. Bagaimana? Kalau kita menghormati suami kita, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kalau yang baik saja pun, isi belum. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Tapi saat dia tidak baik itu, kita lakukan yang baik karena kita takut kepada Tuhan. Itulah ibadah. Amin, ibu-ibu. Senang kali bapak-bapak. Puji Tuhan. Bapak-bapak pun kuat kali mungkin baterainya ya. Tadi pun sudah aku bilang.
Coba belajar bapak-bapak. Ini istriku yang baik. Aku mengasihi dia, itu firman Tuhan. Saudara-saudara, itu ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Amin bapak-bapak. Jangan hanya amin-amin mama-mama, bapak-bapak, anak-anak. Lakukan. Ya, lakukan. Lakukan. Itu tiap-tiap hari kita hadapi. Tiap-tiap hari kita hadapi. Kadang-kadang kita yang menjadi Aaron. Enggak baik, bos. Lakukan. Karena kita anak buah. Tunduk kepada pimpinan. Tunduk kepada bos. Kadang-kadang bos enggak seperti yang kamu mau, Rondo. Terima. Karena kita melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, itu tiap-tiap hari kita jalani. Tiap-tiap hari kita lewati. Mari saudara-saudaraku, carilah Tuhan, ya, carilah Tuhan. Saudara, saya sedih kali ya. Saya sedih kali kalau ada orang tua. Hari ini kan kita penyerahan anak. Jadi nanti gak ada lagi firman Tuhan untuk mama-mama dan bapak-bapak yang menyerahkan anak. Ini semua sudah kena. Semua sudah kena. Kalau anak-anak kita gak terdidik, itu salah siapa? Kalau anak-anak kita gak terdidik, itu salah siapa? Jangan salahkan guru sekolah minggu. Itu salah mama, salah bapak. Saudara-saudara, kalau anak lu enggak sekolah, kamu marah apa enggak? Tapi kalau anak lu enggak sekolah minggu, kamu marah apa enggak? Sedih kali kurasa, saudara-saudara, sedih kali kurasa. Kalau anak lu enggak sekolah minggu, enggak pala kamu pusing. Tapi kalau dia enggak sekolah, kamu marah. Saudara-saudaraku, anak itu, saudara-saudaraku, perlu dikasih makan. Iya kan? Dikasih makan apa enggak? Kan saudara gigih bekerja supaya dia makan. Supaya dia makan. Itu makanan tubuh. Itu makanan tubuh. Tetapi jiwanya, rohnya. Anak-anak itu punya jiwa apa enggak? Punya jiwa, punya roh. Perlu dikasih makan. Perlu dikasih makan. Perlu dikasih makan. Coba anak lu enggak kasih makan 1 minggu. Bagaimana dia? Lemas, ya kan? Lemas. Kalau jiwanya pun, rohnya pun gak dikasih makan, bagaimana dia yo? Bagaimana dia? Saudara-saudaraku, biar kita semuanya, mama-mama, mungkin sudah nenek-nenek, didiklah anak-anak kita yang masih kecil. Didik. Seringkali saya buat satu contoh, semen ataupun tanah liat. Kalau semen itu masih bisa dibentuk, bisa dibentuk, enak. Tapi kalau dia sudah kering, mau dibentuk, enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi. Dia hanya dipukul, dihancurkan, enggak ada lagi artinya. Begitulah anak-anak kita, saudara-saudara. Anak-anak kita perlu dibentuk, perlu dididik. Bagaimana kamu bisa mengasihi firman Tuhan sama anak lu kalau kamu pun enggak dipenuhi dengan firman Tuhan, enggak kamu makan firman Tuhan tiap hari. Ada komsel enggak hadir. Ada kebaktian enggak hadir. Kapan jiwa lu makan? Kapan roh lu dibentuk?
Saudara-saudaraku, belajarlah ya, didiklah anak kita, didik. Jangan biarkan suka-sukanya, jangan biarkan suka-sukanya. Kalau masih bisa dibentuk, itu waktu kecil, dididik. Biarlah kita semuanya menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Saudara, kalau kita baca dalam Pengkhotbah ya, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 3, Pengkhotbah ini yang ditulis oleh Salomo ya. Coba baca itu, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 3. Ayo, 2, 3. Lagi, terus. Ya, kalau ini dia banyak anak nepi 100, banyak hartanya ya, tapi kata firman Tuhan, dia tidak menikmati, dia tidak puas-puas. Lebih baik anak gugur. Tahu kam anak gugur? Anak yang tidak jadi. Lebih baik itu daripada orang yang tidak puas-puas itu, saudara-saudara. Kaya dia, kaya tapi tidak puas-puas. Lebih baik daripada orang ini, ya. Pokoknya semua dia mau, semua apa dia mau terjadi, semua apa dia mau terjadi. Tapi tidak puas-puas. Tidak menikmati apa yang ada. Tidak menikmati, selalu tidak puas. Selalu tidak puas. Lebih baik anak gugur dari orang yang gitu. Anak gak kelihatan, gak jadi. Lebih baik yang kayak gitu, kata firman Tuhan, daripada orang yang tidak puas-puas. Banyak hartanya, tapi tidak puas-puas. Saudara, kalau kita mencari harta terus, tidak akan puas-puas. Bukan kularang kamu mencari harta, enggak. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, memperhatikan Tuhan, kita sanggup menerima harta yang ada itu. Tetapi kalau orang yang tidak mengutamakan Tuhan, banyak hartanya, enggak sanggup dia menerimanya. Jadi hari ini, mari saudara-saudaraku, lakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Ada datang seperti yang kita tidak mau. Terima kasih Tuhan, ini seizinmu, ya, ini seizinmu. Percaya kita itu seizin Tuhan, pasti kita kuat. Jadi saudara, jadilah kita menjadi anak Tuhan yang setia. Anak Tuhan, waktu Tuhan datang nanti kita terangkat ya. Ada waktu pengangkatan kita masuk. Tapi kita masuk ke situ bukan bus. Tidak. Tetapi lewat proses demi proses. Proses demi proses. Proses demi proses. Kita waktunya itu datang, kita akan masuk ke dalam
pengangkatan itu. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mengiring Tuhan dengan tidak goyah, firman Tuhan ada itu tertulis, tapi saya lupa ayatnya. Sepertiga bintang akan diseret. Itu firman Tuhan loh. Bintang yang sudah dipakai Tuhan hebat, itu pun masih bisa jatuh kalau dia enggak kuat di dalam pondasinya, kalau tidak kuat di dalam firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu hanya dia tahu tetapi tidak dilakukannya, itu yang bisa terseret, saudara-saudara. Akhir zaman sudah dekat, ya. Akhir zaman, inilah waktunya. Jangan kita main-main lagi. Orang jahat bertambah jahat, tetapi orang benar bertambah benar. Biarlah kita termasuk golongan orang benar bertambah benar. Orang suci bertambah suci.